Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ayyuhal hadirin, kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah nahnu sanata'allam Kurdish bi tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain fi surat Yasin al-ayah al-thalitha ashrah wa ila as-sabi'ah ashrah al-thalitha ashrah ila as-sabi'ah ashrah. Fahaya bina nabda darsana hada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqabla an nasamira ila darsina al-jadid, ala ahadin minkum an yaqra ma'a tarjamatiha. Hasan, tatakra. Ayo, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Haya nabhas al-ayah bil ayah, ayatan fa ayatan. Fa awalan nabhas al-ayah ats-tsalitsah asyrah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan. Wadrib
dan buatlah suatu perumpamaan. buatlah. Nah, wadrib itu kalau diartikan secara literal artinya pukullah. Walakin al-murad bi wadrib huna huwa ij'al, buatlah ya. Ij'al lahum, buatlah kepada mereka. Ini siapa yang disuruh untuk membuatnya? Man yu'maru bi an yaj'al masalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika nahnu ka al-mu'minin. Ya, yang diperintahkan untuk membuat contoh atau menceritakan, ya. Bisa juga artinya menceritakan dengan mencontoh kepada riwayat dari apa di sini. Nah, itu. Ashabal qaryati wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Buatlah atau ceritakanlah sebuah riwayat dengan contoh riwayatnya ashabal qaryah. Ashabal qaryah itu adalah orang-orang yang ada di suatu negeri, penduduk suatu negeri. Nah, ini negeri mana? Di sini disebutkan Antokiyah. Antokiyah. Aina Antokiyah? Antokiyah baladun fi Syam. Syam. Paham Syam? Baladu Syam. Aina baladu Syam? Baladu Syam huwa alladhi fiha Palestina al-an. Palestina itu ada di negeri Syam ya. Kalau dulu negerinya Syam itu. Negeri Syam itu ada di dalamnya adalah Palestina. Jadi daerah situ. Kita disuruh untuk menceritakan tentang orang-orang penduduk Antiokhia ya, di daerah Palestina kalau sekarang. Itu. Kenapa? Nah, apa yang terjadi dengan penduduk negeri Antiokhia itu? Idja'aha, yakni ingatlah ketika datang ke negeri itu, ja'aha ila akhiriha badalul istimal. Jadi kata-kata idja'aha itu ini badalul istimal. Kamu sudah mempelajari kan ya? Badal. Dalam itu nahu badal. Pengganti. Pengganti. Ja'aha. Yaitu ya ini. Yaitu di sini berarti idja'aha, yaitu ingatlah ketika datang ke negeri itu. Negeri dari min ashabil qaryah tadi atau negeri Antiokhia tadi, al-mursalun, para rasul, para utusan. Nah, siapa utusan-utusan itu? Apakah mereka itu rasul Allah atau bukan? Yang dimaksud dengan para utusan itu. Bukan. Ternyata kalau kita melihat di dalam kitab Jalalain ini, yang dimaksud al-mursalun itu adalah rusulu Isa, utusan Nabi Isa. Kalau itu utusan Nabi Isa, berarti zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Isa menjadi seorang rasul, Nabi Isa mengutus para utusan ke negeri Syam
atau Antiokhia, di mana di negeri Syam tersebut, di negeri Antiokhia tersebut itu ada penduduk-penduduk yang kafir ya, bahkan mungkin kufar, bukan hanya sekedar kafirin, tapi kufar dan musyrikun gitu. Nah, jadi yang diutus adalah utusannya Nabi Isa. Nah, yang mengutus adalah Nabi Isa alaihis salam. Nah, bagaimana Nabi Isa itu mengutus para utusan kepada mereka itu ke negeri Antiokhia itu? Nah, in arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma. Yaitu ingatlah ketika kami mengutus kepada mereka itnaini, 2 orang utusan. Nah, pertama kali diutus 2 orang oleh Nabi Isa. Ini atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Maka di sini disebutkan id arsalna. Ingatlah ketika kami, Allah itu mengatakan kami Allah. Ya, Allah dengan memerintahkan kepada Nabi Isa untuk mengutus 2 orang ke negeri Antiokhia tersebut. Ya. Bagaimana tanggapan orang-orang Antiokhia tersebut? Ashabul Qaryah tersebut. Apakah mereka menerima 2 utusan itu dengan baik apa tidak? Maka di sini dikatakan dalam surah Yasin ayat ke-14 tersebut, fakadzabuhuma. Maka mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya. Artinya tidak nerima. Didustakan gitu. Ya. Bagaimana sih orang yang yang pada nakal, pada kafir, pada musyrik, terus pada berantem melulu, saling jotos, saling sikat, saling sikut, saling sakiti, itu diantara mereka itu ya. Mereka banyak yang jahat gitu, bahkan terkadang saling memerangi, saling membunuh gitu. Itu orang-orang yang seperti itu kan mentalnya berat ya untuk kita hadapi. Maka ketika diutus 2 orang utusan oleh Nabi Isa sekalipun, mungkin yang terbaik pastinya. Murid Nabi Isa yang terbaik ya. 2 orang ini. Kalau tidak salah namanya itu Sodik dengan Masduk. Sodik dengan Masduk. Nah, itu yang itu. Sodik, sidik apa artinya? Jujur ya? Jujur apa terpercaya? Sidik, amanah, tabligh, batonah. Jujur. Jujur. Jadi sodik ini orang jujur. Al-masduk orang yang dijujurkan. Orang yang diberikan kejujuran oleh Allah. Masduk. Sodik dengan masduk. Ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir. Atau Ibnu Katsir mengatakan begitu. Ini namanya sodik dan masduk. Atau di dalam riwayat lain ya. Di dalam buku yang lain. Sodik dan masduk. Kedua orang ini didustakan, tidak diterima oleh mereka yang kafir, kufar, jahat, dan musyrik itu. Ashabul Qaryah atau ashabu Syam atau ashabu Antiokhia, negeri Antiokhia. Mereka tidak menerima. Ya. Terus, apakah ketika mereka tidak diterima yang 2 orang itu, Nabi Isa setelah itu udah berhenti gitu? Udahlah, karena mereka tidak mau nerima ya sudah, nggak usah diutus lagi ke sana. Gitu. Karena mereka mendustakan, biarkan aja. Nah, apakah seperti itu? Ternyata Allah memerintahkan untuk memperkuat yang 2 ini dengan 1 orang lagi. Ya. Allah memperkuat dengan 1 orang lagi. Atau Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk memperkuat 1 orang lagi ke sana. Jadi 3 ya. Nista, maja, utama tuh 3. Nah,
Kalau kita ingin menyempurnakan sesuatu, maka 3 kali harusnya kan. Kayak wudhu, sunahnya 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Cuci muka 3 kali. Itu nista maja utama. Ya, untuk kesempurnaan. Gitu ya. 3 kali itu. Sempurna itu. Nah, di sini disebutkan fa'azzazna. Fa'azzazna. Nah, maka kami kuatkan. Aziz itu kuat atau perkasa ya. Maka kami bikin lebih perkasa gitu. Mereka yang berdua itu kata-kata fa'azazna itu pakai tasdid ya, di zai. Tapi kadang-kadang juga boleh dibaca tanpa tasdid, bitakhfif. Bitakhfif tanpa tasdid. Artinya bisa baca fa'azazna. Tidak fa'azzazna, tapi fa'azazna. Bisa itu. Bitakhfif itu namanya. Kalau tidak pakai tasdid. Kalau pakai tasdid, bit tasdid. Maknahu qawaina al-itsnaini. Kami kuatkan yang 2 orang itu, 2 orang utusan itu, bitsalitsin, dengan yang ketiganya. Bitsalitsin, dengan yang ketiganya. Kalau di dalam Ibnu Katsir, dalam buku Ibnu Katsir mengatakan dalam riwayat dinamakan yang ketiga itu dengan nama apa? Sam'un. Jadi tadi Shadiq, Masduq, dan Sam'un. Ya, Shadiq, Masduq, dan Sam'un. Nah, qawaina al-itsnaini bitsalitsin. Kami kuatkan yang kedua orang itu, 2 orang utusan itu dengan yang ketiga. Ya. Kami kuatkan si Shadiq dan si Masduq itu dengan si Sam'un. Nah, jadi menjadi berapa orang? 3 orang. Faqalu, maka mereka berkata. Siapa yang berkata di sini? Yang 3 orang utusan itu. 3 orang utusan itu mengatakan kepada siapa? Kepada penduduk Antakya tersebut, ya. Kepada ashabul qaryah tersebut. Apa yang dikatakan oleh 3 utusan itu? Inna, sesungguhnya kami bertiga ini, ya. Ilaikum, kepada kamu, ya, wahai ashabul qaryah, ashabu Antakyah, ashabus Syam, ya, ashabu Palestina kalau sekarang, kepadamu, sesungguhnya kami kepadamu mursalun, diutus, ya. Sesungguhnya kami diutus kepada kamu. Ya, itu kalau bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya. Sesungguhnya kami ini yang bertiga, ya, diutus kepadamu, wahai ashabul qaryah, sebagai utusan. Ya. Utusan siapa tadi? Utusan Nabi Isa. Ada yang menyebutkan itu Rasul Allah. Nah, artinya diutus oleh Allah. Tapi ada yang menyebutkan, lebih banyaknya para ulama menyebutkan itu utusan Nabi Isa. Kenapa? Karena setelah Nabi Isa tidak ada lagi Rasul kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud dengan utusan di sini atau Rasul di sini adalah Rasul atau utusan dari Nabi Isa Alaihi Salam. Nah itu. Jadi mereka mengatakan tentunya mengatakannya dengan sungguh-sungguh gitu ya, tidak main-main. Enggak, kami ini diutus kepadamu sebagai utusan, begitu. Tapi kami ini yang bertiga diutus kepada kamu semuanya sebagai utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Paham? Paham. Enggak paham. Ketika ketiga orang itu mengatakan
bahwa diri mereka itu adalah utusan Nabi Isa alaihi salam, tentunya kalau diutus oleh Nabi atau oleh Rasul atau oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan apa? Kenabian dari Nabi Isa alaihi salam, kerasulan dari Nabi Isa alaihi salam, menyampaikan tentang agama, menyampaikan tentang syariat Allah, menyampaikan tentang akidah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Jadi yang ketiga orang ini sudah mengatakan itu. Terus apa tanggapan dari masyarakat, penduduk atau ashab al-qaryah? Ya, penduduk kota itu, penduduk Antioquia atau penduduk Syam atau penduduk Palestina. Kalau sekarang Palestina namanya ya. Apa tanggapan mereka? Ayat selanjutnya. Qalu, mereka berkata, ma di sini maklin nabi apa maklin nahyi? Makli syai apa maklin nahyi? Ini artinya barang atau tidak atau bukan? Yang mana nih? Bukan. Bukan. Ya, jadi bukan antum kamu. Artinya kamu, hai yang mengatakan Rasul yang bertiga orang itu, bukan apa-apa, bukan Rasul, bukan Nabi, bukan utusan, bukan apalagi itu. Ya, ma antum. Kamu itu bukan apa-apa, ma antum. Ya. Menurut kami, kamu itu bukan apa-apa yang tiga ini. Ya. Menurut kami, apaan loh? Kayak begitu kamu pengen disebut Rasul. Kamu itu bukan apa-apa. Ya. Illa basyarum mithluna. Kecuali kamu itu hanyalah manusia biasa mithluna seperti kami ini. Lah kamu sama kok. Wajahnya juga begitu. Ya, nggak cakep-cakep amat. Nggak gagah-gagah amat. Kamu juga nggak kaya ya. Kamu orang-orang biasa aja. Sama kamu itu dengan kami, bukan utusan Nabi Isa. Nggak pantas, gitu ya. Jadi itu tidak diterima kehadiran yang tiga orang utusan tersebut oleh mereka. Mereka tidak menerimanya sebagai Rasul. Bahkan mereka melecehkan yang tiga orang itu sebagai manusia biasa yang sama dengan mereka. Ya, para peminum, para pemabok, para pezina, orang kafir, orang musyrik, orang jahat dan sebagainya. Tukang bunuh, tukang tarok, tukang merosotin androk. Ya, itu sama. Kamu itu sama. Ya. Wama angzalar rahmanu, wama dan tidaklah. Nah di sini wama dan tidaklah. Kata mereka ya. Dan tidaklah angzala menurunkan sopo ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ya. Min syai'in, sedikit pun, sama sekali. Itu min syai'in itu sama sekali. Hal hunaka tulab, apakah di sana ada murid? La, ya. Min syai'in. Tidak sama sekali ya, tidak ada min syai'in. Apakah di sana ada barang-barang untuk kita bisa masak? La, laisa hunaka syai'un min syai'in. La, min syai'in. Tidak ada sama sekali. Nah, sedikit pun tidak ada. Jadi di sini apa? Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Dan tidaklah
Allah yang Maha Pengasih itu menurunkan sedikit pun atau sesuatu pun, maksudnya saya di sini berhubungan dengan Rasul ya, utusan. Artinya bahwa Allah sama sekali tidak mengutus utusan kepada kami. Ya, itu kata mereka. Jadi tidak mungkin, kata mereka itu, kamu itu sebagai utusan, kamu itu sama dengan kami. Karena Allah sudah tidak mengutus lagi kepada kami utusan. Allah tidak mengutus lagi seorang Rasul kepada kami. Nah, itu ya. Jadi mereka itu ya sudah apa ya, istilahnya kalau udah begitu ya, tidak mungkin Tuhan mengutus kepada kita utusan itu. Karena Tuhan sudah lupa sama kita. Tuhan sudah tidak memperhatikan kita lagi. Maka tidak mungkin ada utusan yang diutus oleh Tuhan. Ya. Nah, kamu itu hanya manusia biasa aja. Sama dengan kami, gitu ya. Nah, ini. Jadi itulah tanggapan atau jawaban dari mereka. Itulah yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasul yang diutus oleh Allah melalui Nabi Isa. Nah, jadi utusan Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengutus. Iya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Engkau itu bukan apa-apa, bukan utusan, bukan apa, tapi engkau itu hanya berbohong doang. Lu apa lu kesini? Lu bukan apa-apa kalau bahasa Betawinya. Lu hanya goroh aja. Goroh kata orang Betawi ya. Goroh. Goroh itu bohong gitu. Pak, kalau bahasa Jawanya apa berbohong? Dan? Goroh. Apa? Bohong. Sama kan goroh. Goroh juga. Oh iya benar. Akhirnya goroh. Berdusta kalau kata bahasa Indonesianya. Kamu itu hanya berdusta ke sini. Ya. Tuhan itu tidak akan mengutus kepada kami lagi. Tuhan udah lupa sama kita. Dan tidak mungkin mengutus kepada kami. Nah, itu ya. Jadi in antum illa takdibun. Tidaklah engkau bertiga itu kecuali hanya berbohong. Ya, hanya berbohong. In antum illa takdibun. Tidaklah kamu itu kecuali hanya berbohong saja. Nah, ketika disebutkan atau dikatakan seperti itu, dilecehkan, dikatakan sebagai pembohong, kamu itu bohong. Kamu bohong. Apa ketika dikatakan begitu? Padahal mereka itu adalah betul-betul utusan Nabi Isa alaihissalam. Maka para utusan yang 3 orang itu mereka berkata, ya, qalu, mereka berkata, yang bertiga itu, Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna, Tuhan kami siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, tahu, mengetahui. Jarum bajrul qasam. Jadi ini ketika mereka mengatakan seperti itu dengan apa namanya, dengan sumpah gitu. Demi Allah, demi Rasul Allah, ya, demi ini, demi itu, demi itu, kan gitu ya. Jadi yang 3 orang itu bersumpah gitu, sumpah, kami ini utusan, dan Allah mengetahui, ya, sumpah bahwa Allah mengetahui. Rabbuna ya'lam, Tuhan kami mengetahui, ya. Wazida at-ta'kid bihi, ya. Jadi sumpah ini untuk menguatkan ungkapan mereka, ya.
Walaupun di dalam ayatnya tidak dikatakan ungkapan sumpahnya ya, seperti wallahi, tallahi, atau billahi, itu tidak. Tetapi di sini menurut siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan Nawawi Al-Bantani. Ini siapa? Jalaluddin. Jalaluddin ya. Dua Jalaluddin itu mengatakan bahwa mereka itu mengatakan tadi Rabbuna Ya'lam itu dengan menggunakan sumpah sebagai penguat at-ta'kid bih. Ta'kid bih. Wabillami ala ma qablahu li ziyadatil inkar fi. Nah, ada lam tambahan, lam ta'kid mana ya? Di ayat sebelumnya. Wa ma anzalna illa ma antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Nah di sini ya. Inna ilaikum lamur salun. Nah itu ada tambahan nanti. Betul-betul. Nah ini sebagai takkid ya atau taukid. Bilam ala qablahu. Li ziyadatil inkar. Dengan karena ini sebagai tambahan bahwa mereka itu betul-betul ingkar. Nah, artinya apa? Artinya karena mereka itu betul-betul orangnya sangat ingkar. Sehingga kalau hanya mengatakan kami ini utusan Allah, itu mungkin mereka akan ingkarnya itu kan lebih gitu. Tapi kalau dengan menggunakan qasam, kami benar-benar, gitu kan? Sumpah kami benar-benar mengatakan gitu bahwa Tuhan kami Rabbuna Ya'lam. Nah itu maka mereka akan lebih terperanjat gitu. Oh benar kalau gitu benar-benar nih orang, ya kan gitu ya. Walaupun mereka tetap ingkar. Qalu Rabbuna, mereka berkata Rabbuna Tuhan kami Ya'lamu mengetahui. Ya, Ya'lamu mengetahui. Inna bahwasanya kami ini ilaikum kepada kamu lamur salun. La yang pertama tidak pakai la ya. Kan yang pertama tidak pakai la. Ya. Al mursalun. Id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'al. Inna ilaikum mursalun itu. Bitsalin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, nanti di bawah ini di ayat yang ke-16 inna ilaikum lamur salun pakai la. Ya, ini untuk menunjukkan untuk apa? Untuk memperkuat perkataan yang di atas. Di ayat ke-14 kan. Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini kepadamu diutus. Tidak pakai lamur, tidak pakai la. Ya. Lalu yang di bawah di ayat yang ke-4 yang ke-16 inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami betul-betul diutus kepada kamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika pertama kali mengatakan mereka yang bertiga itu kepada orang-orang Antiokhia itu, kami ini para utusan. Terus mereka tidak menerimanya. Bahkan mengatakan bohong, pembohong. Maka para utusan ini untuk memperkuat bahwa mereka itu betul-betul diutus oleh Allah menggunakan huruf lam ya, lam lit taukid untuk menguatkan ya. Kami itu betul-betul bukan bohong-bohong, sumpah kami ini adalah utusan Allah melalui Nabi Isa alaihi salam atau utusan Nabi Isa gitu. Inna ilaikum lamur salun. Apakah mereka masih menerima atau apakah mereka masih ingkar? Masih ingkar. Ya. Mereka masih ingkar. Terus kalau mereka masih ingkar, apa yang harus kita katakan?
Nah, apa harus kita katakan? Ya kan? Yang harus kita katakan apa? Nah, dikatakan oleh mereka, wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Dan tidaklah bagi kami, nah, tidak ada kewajiban bagi kami illa kecuali al-balagh, menyampaikan al-mubin yang jelas. Ya. Artinya apa ini? Artinya tanggung jawab perbuatan mereka itu yang buruk itu diserahkan kepada mereka. Kalau kamu tidak ikut apa yang kami ajarkan, apa yang kami bawa dari risalah Allah dan sebagainya tentang agama dan sebagainya, maka terserah kalau kamu deh, ya kan? Mereka kan masih tetap aja nggak mau ikut ya, ya terserah kalau gitu sama kamu. Tapi awas, nanti kamu akan menerima adab dari Allah. Dan adab itu ditanggung oleh kamu sendiri. Kami tidak menanggungnya, ya. Kalau kamu tetap tidak menerima dan kamu diadab oleh Allah, kami tidak bertanggung jawab, ya. Itu udah tanggung jawab kamu dah. Kalau kamu tidak ikut, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami hanya menyampaikan saja. Ini bukan tanggung jawab saya, gitu. Apapun kamu mau nerima ataupun kamu tidak menerima, ya terserah kamu. Tapi kalau nerima kamu dapat surga, kalau tidak terima kamu akan mendapat neraka. Nah, itu nerakanya itu tanggung jawab kamu. Nah, wa ma alaina illal balagul mubin juga artinya bahwa para mubaligh, ya, para pendai, para dai, para penyampai agama, para ustadz, para kiai, para habaib dan sebagainya, mereka itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya. Ya. Dosa-dosa umatnya. Asalkan sudah menyampaikan. Ya. Tapi kalau tidak menyampaikan sama sekali, artinya membiarkan saja orang pada berbuat keburukan, maka itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Gitu. Ya. Anak kamu umpamanya nggak sholat, nanti di akhirat akan menuntut nggak? Allah akan menuntut nggak kepada kita karena anaknya tidak sholat? Akan menuntut, ya. Kalau kitanya tidak pernah mengingatkan anak kita sendiri. Tapi kalau sudah mengingatkan, maka wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Tugas kami hanya menyampaikan. Ya. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk memberikan hidayah. Ya, tidak ada. Gitu. Jadi kalau anak ini tidak sholat, tapi sudah diingatkan oleh kita sebagai orang tuanya, umpamanya, maka dosanya ditanggung oleh anak itu sendiri. Tapi kalau anak ini tidak sholat, sedangkan kita sebagai orang tuanya tidak pernah mengingatkannya, maka dosanya itu akan ditanggung oleh sama-sama anak juga dan kita sebagai orang tua. Karena orang tua adalah penanggung jawab dari anak. Gitu. Bagaimana kalau anaknya belum baligh? Apakah dapat pahala nggak sholatnya? Pahalanya untuk orang tuanya. Itu kalau anak yang baligh. Karena anak yang baligh belum dicatat, kan? Dia sholat dicatat nggak? Belum, baru belum baligh. Tetapi
pahalanya untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya yang ngajak, yang ngajarin, yang mengingatkan, itu ya. Jadi itu. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah bagi kami kecuali hanya menyampaikan dengan jelas. Menyampaikan dengan jelas itu seperti apa? Ya. At-tabligh al-bayyin, yaitu penyampaian yang jelas. Jelas, dijelaskan ya, dijelaskan nih sejelas-jelasnya. Ya, sejelas-jelasnya gitu secara ilmiah dan sebagainya. Mungkin kemudian di sini apa? Ad-dhahir. Yang jelas juga artinya ad-dhahir itu. Dengan fakta, dengan peralatan, itu kan lebih bagus. Kalau zaman Rasulullah atau zaman Nabi, zaman para Nabi, itu dhahir itu dengan apa? Dengan mukjizat. Ya. Kalau kita dengan apa nih? Kita mukjizat dapat nggak? Nggak dapat. Kalau para wali pakai apa? Karomat. Kita bisa dapat nggak karomah? Kita bukan wali, nggak dapat karomah. Lantas dengan apa? Kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin yang soleh itu dapatnya apa? Ma'unah. Ya. Ma'unah. Pertolongan dari Allah. Yang dimana kita tidak bisa atau tidak ada orang yang bisa menolongnya kecuali hanya Allah. Nah itu ma'unah. Itu dari Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang soleh itu ya, itu biasanya ada aja pertolongannya gitu. Padahal dia orang miskin, tetapi kok bisa nyekolahkan anaknya sampai ke Turki, ke Yaman, kemana gitu. Itu dari mana? Ya itu ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Ya. Kita juga kalau menjadi anak yang soleh, mukmin yang soleh benar-benar ibadah kepada Allah, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, zikir kepada Allah. Ya, selain kita belajar, maka kita akan dimudahkan. Ya, coba ya kamu ya, nih mau ujian kamu baca, tapi kamu tanpa berdoa, tanpa sholat malam gitu. Itu biasanya ya ada sih yang didapat dari baca itu. Cuman kadang-kadang kurang tepat yang dibaca oleh kita itu. Tapi kalau kita doa dulu, sholat malam juga, ya sholat malam, sholat duha atau sholat yang lainnya, sholat sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, membaca. Itu biasanya lebih mudah, dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ma'unah itu. Bagi kita itu ada ma'unah, kemudahan-kemudahan dari sesuatu yang susah tapi jadi mudah. Sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Ya. Jadi jangan lupa kamu belajar, berdoa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu. Belajar, berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah itulah dzalika huwa at-tafsir min surat Yasin al-ayah ats-tsalitsah asyar ila as-sabi'ah asyar. Faman minkum yas'al? Minkum yas'al man? Tanya. An hadhil maddah. Mungkin as-soal alladzi lam tafhamuhu. Afi? Aisyah ya. As-sa'atu tasi'ah wa isnatain wa khamsina sa'atan. As-tsaniyah wa khamsina sanatan.
sanatan, sa'atan. Jam 9.52. Fa idzan hunaka samani dakikotin lisual. Mungkin as-soal minkum. Itu as-soal? Oke. Fa li'annakum la tas'alunani fa idzan ana as'alukum. Karena kamu tidak bertanya pada saya, maka pada Ustaz, maka Ustaz yang tanya sama kamu. Ayah, berapa orang yang diutus oleh Nabi Isa ke Ashabul Qaryah? Tiga. Pertama, dua, tiga. Kemudian tambah lagi tiga. Penguatnya yaitu satu. Ma ismuhum. Sodik, Masduk, Syamun, Wasamun. Ada kamakila fi tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir. Manhum ashabul qaryah? Siapa mereka ashabul qaryah itu siapa? Orang-orang Antakya. Orang-orang Antakya. Orang-orang Antakya. Antakya. Nah, apakah mereka itu orang-orang baik yang menerima risalah ketiga orang itu? Tidak. Tidak. Mereka ingkar, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang ingkar. Kalau sekarang Antakya itu ada di mana? Palestina, ya. Palestina itu negeri yang terus sekarang ini menghasilkan banyak para korban syuhada. Ya, masih pada muda-muda itu yang perang itu. Tapi para penghafal Al-Qur'an loh itu mereka. Dan ketika mereka itu mau dimasukin ke dalam penjaranya orang-orang Israel, mau dieksekusi, mau ditembak atau gimana. Tapi mereka apa? Malah dadah tersenyum tertawa. Kenapa mereka pada tertawa? Karena mereka justru orang-orang Palestina itu hampir semuanya ingin mati syahid. Jadi mengharapkan, bahkan dibunuh itu mereka itu mengharapkan. Bukan kayak kita. Kalau kita jangan sampai kita dibunuh, kan begitu ya. Sehingga dijaga rumah itu dengan berbagai macam penjagaan, dikunci sampai kunci yang gede itu supaya bisa dibuka gitu ya. Tapi kalau orang-orang Palestina, mereka itu para pemudanya dan yang laki-laki itu di sana itu, mereka mengharapkan mati, mengharapkan dibunuh. Mengharapkan mati syahid. Makanya orang-orang Israel itu nggak mau tuh membunuh orang-orang Palestina. Kenapa? Rugi. Kalau gue bunuh mereka jadi syahid gitu. Mereka hanya mengambilin apanya? Mengambilin tanahnya, ya, dibeli kemudian itu. Kalau membunuh itu orang-orang asli Israelnya gitu ya. Bukan tentara. Kalau tentara sih mereka pemerintah dan tentara banyak membunuh ribuan syuhada yang terbunuh. Jadi mereka itu malah seneng gitu ya. Itu orang Palestina ya, pemuda-pemuda Palestina. Penghafal Al-Quran dan juga mereka para mujahid fisabilillah yang mengharapkan mati syahid. Jargon mereka apa? Iskariman aumut syahidan. Hiduplah dalam kehidupan yang mulia atau mati syahid gitu. Ya. Jadi pilihannya itu dua. Hidup yang mulia, merdeka, ya. Atau mati syahid. Mudah-mudahan aja sekarang ini merdeka gitu.
Karena Israel sepertinya udah kewalahan juga ya. Oke. Nah itu ya. Apa yang dikatakan oleh 3 orang utusan itu, Sodik, Masduk, dan Sam'un itu kepada Ashabul Qaryah? Apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakan? Inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Itu yang pertama. Sungguhnya kami diutus untuk kamu. Ya. Yang kedua, inna ilaikum lamursalun, pakai la. Sesungguhnya kami benar-benar diutus untuk kamu. Ya. Nah, jadi ada semacam sumpahnya gitu. Ada takkidnya di situ. Yang keduanya. Apa yang mereka anggap terhadap 3 orang itu? Apakah mereka menganggap sebagai rasul? Enggak. Atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Apa anggapan mereka? Dengan ucapan apa? Ucapan apa mereka terhadap yang 3 orang itu? Qalu ma antum illa basyarum. Ya, qalu Ma antum illa basyarum mithluna. Ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Oke. Terjemahnya apa? Qalu mereka berkata, itu artinya. Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. In antum illa takdzibun. Kamu itu hanya berbohong saja ya. Jadi bukan seorang rasul, tapi seorang pembohong. Itu ucapan mereka, orang-orang Antiokhia. Balas ya? Kapin? Ya. Al-waqt yantahi fa idzan nahnu naktafi bihada wa insyaallah nastamiru fima ba'd. Faqra'u katsiran. Ikra'u ijhad wala taksal wala taku ghafilan panadamatul uqbal liman yatakasal. Ya. Ijhad itu sungguh-sungguh dalam belajar. Wala taksal, jangan coba males-males tiduran aja pengennya. Tuh. Jadi syarat itu 3 untuk kita sukses itu: pertama, sungguh-sungguh belajar; yang kedua, tidak malas; yang ketiga, wala taku ghafilan. Ghafil itu apa? Menyepelekan. Jangan kamu menyepelekan sama ilmu apapun itu bermanfaat untuk kamu, ya. Jadi ilmu itu yang penting bermanfaat, bukan ilmu apa, ilmu ini dan sebagainya ya. Semua ilmu jangan disepelekan oleh kita, karena semuanya ada manfaatnya, karena semua ilmu adalah dari Allah semuanya. Iktafaina bihada wa insyaallah nasamiru fima ba'd wa aqulu lakum as-sahih minallah wal khata' minni. Ya, nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.